Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang dhunantu wa akhwatuha. Dhunantu wa akhwatuha seperti yang sudah kita pelajari, bisa tangsibul mubtada' wal khabara ala annahuma maf'ulani laha. Tapi kalau kita ingin belajar yang lebih dalam, undang-undangnya dhunantu wa akhwatuha itu bukan hanya itu, ada tambahannya. Begini, dhunantu wa akhwatuha itu bisa masuk pada mubtada dan khobar, sekaligus menasabkan mubtada dan khobar menjadi maf'ulnya dhunantu wa akhwatuha, dengan catatan tidak terkena ta'liq atau ilgha. Yang perlu kita pahami, apakah yang disebut ta'liq itu dan ilgha itu. Ta'liq adalah dhunantu dan akhwatnya dhunantu yang tidak difungsikan pada lafadznya mubtada dan khobar, hanya bisa difungsikan pada mahalnya mubtada dan khobar saja. Mahalnya ini adalah tempatnya mubtada dan khobar. Contoh, lina'lama ayyul hizbaini ahsa. Na'lama ini adalah termasuk akhwatnya dhunantu. Na'lama tidak menasabkan lafadz ayyul hizbaini, juga tidak menasabkan lafadz ahsa. Ahsa ini masih rafa, karena ada huruf ilatnya, maka rofaknya tidak jelas. Ahsa ini rafa. Jadi ayyul hizbaini tidak dibaca nasab, ahsa juga tidak dibaca nasab. Ini adalah larangan dhunantu dan akhwatnya menasabkan mubtada dan khobar. Kalau di sini berupa na'lama dilarang menasabkan mubtada dan khobar. Kan tadi ta'liq itu kan dhunantu dan akhwatnya tidak berfungsi pada mubtada dan khobar pada lafadznya, hanya bisa berfungsi pada mahalnya mubtada dan khobar. Kenyataannya ayyul hizbaini tidak dibaca ayyal hizbaini, bukan, tidak dibaca nasab, ayyanya tidak dibaca fathah. Aqsa juga tidak, aqsa ini juga tidak dibaca fathah. Nasab kan dengan fathah, tapi kenyataannya tidak dibaca fathah. Tidak dibaca aksoya, tidak, tetap akso. Berarti ini adalah tidak fungsi pada lafadznya. Tetapi kalau pada mahalnya mubtada berfungsi. Berarti ayyul hizbaini, jumlah ismiyah yang berupa ayyul hizbaini dan akso ini mahalnya mahal nasab. Tempatnya mahalnya mahal nasab. Kan tadi hanya boleh pada tempatnya mubtada dan khobar fungsinya. Maka dari itu yang diperbolehkan hanya mahalnya. Kalau lafadznya tidak boleh dibaca nasab. Berarti mahalnya statusnya ini adalah nasab. Ayyul hizbaini, aqsa ini kedua-duanya mahalnya adalah mahal nasab, tapi pada lafadznya tidak boleh. Itulah yang disebut dengan ta'liq.
Terus ilgha itu apa? Ilgha itu adalah dzonantu dan akhwatnya tidak difungsikan pada mubtada dan khobar, baik pada lafadznya atau mahalnya. Di lafadznya juga tidak berfungsi, di mahalnya juga tidak berfungsi. Contohnya bagaimana? Contohnya yaitu apabila dzonantu atau akhwatnya dzonantu ini berada di tengah-tengah di antara mubtada dan khobar, atau bertempat paling akhir di antara mubtada dan khobar. Nah, sekarang yang kita ambil contoh dzonantu, amil nawasih yang dzonantu. Contoh, Zaidun utawi Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Setelah kita menaruh dzonantu di tengah-tengah antara mubtada dan khobar, Zaidun dzonantu qaimun. Zaidun utawi Zaid iku dzonantu nyono sapa ingsun. Zaidun utawi Zaid dzonantu nyono sapa ingsun iku qaimun kang ngadeg. Jadi dzonantu di sini tidak berfungsi sama sekali. Karena apa? Karena bertempat pada tengah-tengah antara mubtada dan khobar. Terus dzonantu yang pada akhir, contoh Zaidun qaimun dzonantu. Zaidun utawi Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Setelah Zaidun qaimun terus baru dzonantu. Zaidun qaimun dzonantu. Dzonantu bertempat pada paling akhir. Ini tidak berfungsi sama sekali. Pada lafadznya juga tidak berfungsi, pada mahalnya, maksudnya mahalnya mubtada dan khobar juga tidak berfungsi. Inilah yang disebut dengan ilgha. Berarti maknanya ya Zaidun utawi Zaid iku qaimun kang ngadeg, dzonantu nyono sapa ingsun. Tidak boleh Zaidan qaiman dzonantu, tidak boleh. Atau yang dzonantu di tengah-tengah itu tadi, itu juga tidak boleh. Zaidan dzonantu qaiman, tidak boleh. Itulah yang disebut dengan ilgha. Terus perlu Anda ketahui lagi bahwa akhwat-akhwatnya lafaz dzonantu itu juga ada yang bimakna tahqiq, juga ada yang bermakna litarjih, juga ada yang bermakna litasyir wal intiqal, dan ada juga usulan nisbah. Ada dengan husulan nisbah. Sekarang contoh yang tarjih. Tarjih adalah begini, dzonantu Zaidan qaiman. Dzonantu wis nyono sapa ingsun Zaidan ing Zaid qaiman ing ngadeg. Tarjih itu artinya lebih unggul. Dzonantu kan menyangka. Dzonantu kan menyangka. Saya menduga Zaid berdiri. Ini adalah berfaedah litarjih, yaitu menguati atau mengunggulkan atau percaya penuh kalau Zaid ini lebih banyak berdirinya daripada duduknya.
berarti mengunggulkan itu, dugaannya itu mengunggulkan berdiri daripada duduknya. Jadi menyangkanya ini kuat. Maksudnya menyangka Zaid ini duduk atau berdiri ya. Zonantu ini berfaedah litarjeh. Jadi di antara duduk dan berdiri, dugaan yang paling kuat adalah berdiri. Karena saya kira sudah cukup, yaitu sekedar hanya sedikit wawasan masalah pemahaman yang lebih dalam, bisa Anda sekalian belajar sendiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.